saat setiap waktu keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Baik, pada kesempatan ini masih ketemu dengan Bapak Dedi, yaitu tentunya belajar PKN. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub materi yang baru, ya, tentang apa? Tentang apa? Menampilan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, materi yang baru ini kita adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Siapa yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Kita kembali materi minggu lalu di Indonesia. Berdasarkan Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kewilayahan yang berkaitan. Semua di materi kita yang terbaru ini yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Akan tetapi sebelum kita mempelajari tentang materi tersebut, Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan dipimpin ataupun dipandu teman-temannya. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. baik, agar lebih hikmahnya Bapak ingin kalian menyanyikan lagu nasional. Ya. Terima kasih. Oke. Apa tujuannya? Menyanyikan lagu wajib salat, menandakan nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik ini. Materi yang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari sikap yang diperbuatnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Mencerminkan sikap sadar hukum. 2. Mencerminkan kepatuhan terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. 4. Menaati aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Berikutnya contoh sikap lainnya sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Membuat atau memiliki kartu tanda penduduk jika sudah cuti. Mengetahui sikap yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kita tidak melakukan sikap tersebut. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar sekolah. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak membayar iuran yang sudah disepakati bersama anggota masyarakat. 2. Tidak ikut serta dalam kerja. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Melakukan tindak pidana seperti penggelapan, pengedaran uang palsu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis hukuman bagi yang melanggar hukum menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidana pokok, yang terdiri dari
1. Pidana mati. 2. Pidana penjara yang terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana 2. Pidana tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang secara berkelompok tentang materi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Silakan. Sedikit refresh ya, refresh otaknya, refresh semangatnya, refresh konsentrasinya. Oke. Perhatikan konsentrasinya. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadia Pristawan dari perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Seperti yang kita ketahui, agar hidup kita menjadi lebih aman, nyaman, dan juga tertib, tentu kita perlu hukum. Nah, hukum itu dibuat tentu saja agar kita patuhi. Jadi, dasar dari hukum itu dibuat ialah untuk kita patuhi. Nah, bagaimana ciri-ciri orang atau ciri-ciri sikap seseorang yang mematuhi hukum? Bagaimana ciri-ciri orang tersebut bahwa orang tersebut telah mematuhi hukum? Nah, orang yang mempunyai rasa patuh terhadap hukum seharusnya memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, mencerminkan sikap sadar hukum. Yang kedua, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, itu merupakan ciri-ciri orang yang mematuhi hukum. Kenapa kita perlu mematuhi hukum? Agar hidup kita lebih aman, nyaman, dan juga tertib. Kemudian, bagaimana cara kita mencerminkan atau perilaku-perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa dikatakan bahwa orang yang mencerminkan atau mengamalkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri dan juga di lingkungan yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga kita dapat mencerminkan perilaku yang menaati hukum. Yang pertama yaitu mematuhi perintah dan juga nasihat dari orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, melaksanakan dan menaati aturan yang sudah disepakati keluarga. Merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan seseorang tersebut mematuhi hukum. Kemudian di lingkungan sekolah, bagaimana seseorang tersebut mematuhi hukum? Yang pertama, tidak mencontek ketika ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian katakan tadi, tentang sikap sesuai dengan hukum dalam beberapa pidana dan juga itu salah satunya yaitu mematuhi nasihat orang tua. Nah, bagaimana jika kita sebagai anak mematuhi apa nasihat yang orang tua berikan kepada kita, tapi perintah orang tua itu melanggar bertentangan dengan hukum. Bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat? Nah, bagaimana tindakan kita sebagai hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang guna untuk menaati peraturan
perilaku. Nah, sanksi ini dibedakan menjadi 3, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Nah, bentuk sanksi hukum dalam lingkup hukum perdata adalah sebagai bentuk kewajiban dalam peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, tidak menciptakan keselarasan. Yang keempat, umumnya tidak disenangi oleh masyarakat. Yang kelima, menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir yaitu menyinggung perasaan orang lain. Berikut macam-macam sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik di lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, contoh yang pertama yaitu adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah mengabaikan perintah orang tua, lalu yang kedua adalah mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, yang ketiga adalah mencemarkan di lingkungan sekolah, yaitu menyontek ketika ulangan, lalu datang terlambat ke sekolah, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah, dan dijatuhkan untuk pelaku pelanggar hukum ada 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana utama tanpa ada tambahan pidana lainnya, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara. Pidana penjara terbagi menjadi 2, yaitu seumur hidup, sementara. Yang ketiga ada pidana yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berdasarkan pidana pokok, karena sifatnya merupakan tambahan dari suatu hal yang bersifat pokok. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang tertentu. Baiklah, terima kasih atas kelompok 2, 3, dan 4 atas pertanyaannya mengenai materi yang kami sampaikan. Pertama, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Pertanyaannya, dasar yang menunjukkan kita harus berperilaku sesuai hukum. Secara universal, tidak ada dasar yang menyatakan secara mutlak atau secara universal bahwa kita harus mematuhi atau menaati hukum tersebut. Namun, masing-masing bidang itu sudah diatur oleh masing-masing undang-undang. Contohnya, melanggar kesusilaan itu diatur oleh pasal 281 KUHP. Jadi masing-masing bagian, masing-masing bidang itu sudah ada undang-undang atau dasar hukumnya. Nah, lalu kalau ditanya dasar yang menunjukkan bahwa kita harus berperilaku sesuai hukum, itu balik kepada diri kita sendiri. Kenapa kita harus mematuhinya? Agar hidup kita juga kenapa kita harus menaati hukum? Karena kan supaya hidup kita lebih aman, nyaman, dan juga tertib. Kekacauan terjadi di mana-mana. Hidup rakyat tidak akan tenang. Kesusilaan. Apa lagi? Hukum. Melanggar hukum. Ya, itu nih. Oke. Bang. Terima kasih. Perintah atau pendapat seorang orang tua itu melenceng dari hukum kepada seorang anak. Kan mungkin saja tidak ada yang tidak Seperti itu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana cara membangun kesadaran berperilaku sesuai hukum untuk generasi sekarang. Jika ditanya bagaimana caranya, itu kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita mengatur diri kita. Nah, pertanyaan saya itu, dalam tindak pidana, berapa umur minimal seseorang itu bisa dihukum? Kemudian, jika ibarat kata seorang anak yang belum memasuki umur untuk bisa dihukum, namun membuat kesalahan yang sangat besar, seperti membunuh adiknya atau membunuh orang tuanya, yang dimana itu dilakukan secara sadar, bagaimana tindak pidana terhadap anak tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Suatu pertanyaan yang belum terpikirkan oleh Bapak yang dilontarkan oleh kelompok itu pertanyaan yang bagus. Ya, oke. Sekarang kiranya kelompok 4 mau menanyakan kepada kelompok 2. Silakan. Baiklah, saya Pidana Permatasari, perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok 2.
Bila seseorang melakukan tindak pidana yang cukup berat dan sudah mendapat sanksi pidana berdasarkan legalitas hukum adat, apakah orang tersebut dikenakan lagi sanksi pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Oke, sudah? Sudah? Oke, pada kelompok 3, silakan untuk menjawab pertanyaan yang didapatkan tadi. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang menyebabkan perilaku bertentangan dengan hukum. Nah, pada umumnya ini perilaku yang bertentangan dengan hukum ini terjadi karena kurangnya rasa kesadaran aman hukum yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Lalu kedua hal ini dapat timbul karena dua hal, yaitu penyelenggaraan hukum yang dianggap biasa, sama seperti menyepelekan hukum yang berlaku, seperti tidak memakai helm di jalan raya karena menganggap jalan rumah dengan tujuan itu dekat. Nah, lalu yang kedua yaitu hukum yang berlaku ini sudah tidak sesuai atau kita menganggapnya, kita kan sudah kayak zaman sudah lebih maju, jadi kita anggapnya kayak hukum itu sudah tidak diperlukan lagi pada zaman sekarang. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Jika anak tersebut sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai 14 tahun, maka akan dikenakan sanksi tindakan saja apapun tindakan melawan hukum yang dilakukan. Nah, apabila sudah mencapai 14 tahun dan belum mencapai 18 tahun, maka akan dikenakan sanksi pidana anak sesuai dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Alias diasuh oleh kan ada yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ada batasan umur. Pertanyaan dari kelompok 4. Bila seseorang melakukan tindak pidana yang cukup berat dan sudah mendapat sanksi pidana berdasarkan hukum adat, apakah orang tersebut dikenakan lagi sanksi pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Jawabannya, hukum pidana adat diakui sebagai turunan Untuk pembunuhan terhadap anak, menurut pasal 338 KUHP, ancaman pidananya 12 tahun ke orang dewasa, sedangkan untuk anak yang melakukan perkara pembunuhan maka akan dilakukan ancaman pidana. Terus sikap yang bertentangan dengan hukum itu seperti melanggar aturan-aturan seperti melanggar aturan dalam keluarga, melanggar aturan di sekolah, melanggar aturan di masyarakat, dan melanggar aturan di negara. Oke, lalu pidana pertama itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana mati, pidana penjara. Boleh nih simpulkan. Ya, kesimpulan daripada proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Sikap yang sesuai dengan hukum itu terbagi menjadi pertama sikap di keluarga, yaitu sikap di sekolah, sikap di masyarakat, dan sikap di negara. Terus sikap yang bertentangan dengan hukum itu seperti melanggar aturan-aturan seperti melanggar aturan dalam keluarga, melanggar aturan di sekolah, melanggar aturan di masyarakat, dan melanggar aturan di negara. Oke, lalu pidana pertama itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana mati, pidana. Oke, itulah tadi kesimpulan daripada proses pembelajaran kita hari ini tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, untuk selanjutnya kita akan sambung di minggu depan. Sekarang pada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk menutupi proses pembelajaran kita hari ini.
Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Percaya. Berikan kepada Bapak.